Quran yang hadir pada pagi yang mulia ini. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar kalamullah, belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pelantaran kita belajar Al-Quran, Allah senantiasa meridhoi aktivitas kita, memberikan kita kemudahan, keberkahan, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sehat diberikan awet sehatnya selama-lamanya, sehat jasmani maupun sehat rohani, dan dimudahkan untuk senantiasa melakukan amal kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholat ma'asalam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan bisa meniru apa yang menjadi suri tauladan beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran. Allah hadihi niyah as-salihah liridho illah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati hadal majlisil mubarak wa bibarakati ta'limul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang materi tajwid. Kalau minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang gharib. Gharib alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita akan review kembali ketika mempraktekkan bacaan tajwid. Perlu diketahui tajwid ini sebetulnya ya kita belajar termasuk dari makharijul huruf, ya, sifat-sifatnya huruf, itu juga termasuk bagian daripada tajwid. Jadi dari awal kita sudah belajar tajwid. Akan tetapi untuk memudahkan istilahnya, kita di sini akan belajar tajwid dasar. Tajwid dasar ini untuk mengetahui tentang panjang pendek atau dengung dan tidaknya, kemudian juga apakah ini dibaca jelas atau dengung. Nah, ini adalah belajar tajwid. Oke. Tajwid dasar. Maka kita nanti harus hafal huruf-hurufnya. Apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf yang di situ kita harus baca jelas atau dengung. Termasuk di sini pokok bahasan tajwid ini adalah termasuk hukum nun sukun atau tanwin, gunnah, kemudian mim sukun atau mim bertasdid. Nah, ini nanti kita akan pelajari dari awal. Karena terkadang kita membaca tidak paham apakah ini dibaca jelas atau dengung, atau mungkin tahu oh ini jelas atau dengung tapi tidak paham ini bacaan apa. Ini kadang gitu ya. Jadi kita juga paham teorinya, ini bacaan apa, kemudian prakteknya, nah, ini kita bisa membaca dengan baik. Nah, seperti itu.
Kita langsung saja masuk ke materi awal yang ini sering sekali di dalam kita membaca Al-Quran. Ini sering sekali. Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk share screen saya? Ampun Ustaz. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti insya Allah akan saya kirim PDF-nya atau ya, PDF PPT-nya untuk bisa di print biar lebih mudah. Yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini hukum nun sukun atau tanwin. Ini ya, nun sukun atau tanwin. Tanwin ini meliputi ya fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Itu ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, maka di sini ada 5 bagian atau 5 bacaan yang harus kita ketahui. Saya ulang lagi, ketika ada nun sukun atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, maka di situ tidak lepas dari 5 bacaan. Ini kita harus hafal ya Bapak Ibu. Ada 5 bacaan. Apa saja? Yang pertama adalah idhar halki. Idhar halki. Kemudian idgham gunnah. Kemudian idgham bila gunnah. Iklab dan ikhfa hakiki. Nah, ini istilah-istilah ini kita harus hafal, familiar ya. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Ini tentang nun sukun atau tanwin. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Jadi hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5, Bapak Ibu. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Ya, ini ada hurufnya sendiri-sendiri. Yang pertama kita langsung idhar halki. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah ada yang paham ya. Kita kuatkan kembali. Yang mungkin belum paham, kita bisa belajar bersama-sama, semoga bisa memahami. Yang pertama, ya, Bapak Ibu, idhar halki. Idhar halki. Lafadz idhar halki ini artinya adalah idhar itu jelas. Kalau diartikan, ya, idhar itu jelas. Halki itu huruf tenggorokan. Halki itu tenggorokan. Dulu kita sudah belajar tentang makhorijul huruf, ya, yaitu huruf halak termasuk huruf tenggorokan itu ada 6. Ya, dulu sudah kita belajar, yaitu apa? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ke-6 huruf ini adalah namanya huruf tenggorokan atau idhar atau huruf idhar. Saya ulangi lagi, idhar halki. Idhar itu jelas, halki itu tenggorokan. Apa yang dimaksud idhar halki? Ialah nun sukun atau tanwin, kita garis bawahi, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 ini. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini kita harus hafal nih. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha.
Manakala ada nun sukun di sini ya, atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, kemudian bertemu dengan salah satu huruf 6 ini. Apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Maka dinamakan bacaan idhar halki. Cara membacanya adalah jelas, tidak dengung. Oke, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, goin, ha, namanya bacaan idhar halki. Ini yang pertama, harus kita kuasai. Cara membacanya adalah jelas. Contohnya, ini ya, ini kita ambil dari Al-Quran, contoh potongan-potongan. Nanti bisa kita terapkan ketika kita membaca ayat panjang. Yang pertama adalah huruf hamzah. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Contohnya ada yang nun sukun sama tanwin. Sudah lengkap nih contohnya. Yang pertama adalah nun sukun ketemu hamzah. Nah, di sini alif ya. Alif ini kalau hidup namanya hamzah. Itu ya. Jadi alif kalau hidup ini kita sebut namanya hamzah. Maka di sini kan hamzah ha kho ain goin ha, bukan alif ya. Kalau alif itu tidak hidup, dia berdiri sendiri gitu. Seperti gosikin. Nah, ini alif baru namanya alif. Tapi kalau hidup ada harokatnya, ini namanya hamzah. Maka di sini bukan alif tapi kita menyebutnya hamzah. Nun sukun ini contoh daripada nun sukun ketemu hamzah. Cara membacanya adalah jelas ya. Jelas berarti man amana, seperti itu. Man amana, tidak boleh man amana. Nanti ada sendiri ya, yang dengung-dengung itu ada sendiri. Ini kita fokus ke bacaan yang jelas yaitu idhar halki. Contohnya adalah man amana. Bisa kita pahami di sini ada nun sukun berhadapan dengan hamzah. Coba saya lingkari biar ini ada nun sukun bertemu hamzah. Ini nun sukun bertemu hamzah. Cara membacanya adalah jelas. Jadi kita tahu cara bacanya, juga harus paham ini bacaan apa. Teorinya adalah bacaan idhar halki. Kalau ditanya, lo kok dinamakan idhar halki, sebabnya apa? Sebabnya adalah nun sukun bertemu dengan hamzah. Itu sebabnya. Terus hurufnya ada berapa? Ini pertanyaannya biasanya itu. Hurufnya ada 6, yaitu ini. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, ini. Jadi 4 pertanyaan ini kita harus hafal. Bacaan apa? Kemudian sebabnya apa? Hurufnya ada berapa? Yang terakhir sebutkan hurufnya, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Man amana. Bacaan apa tadi? Bacaan idhar halki. Sebabnya apa? Nun sukun bertemu dengan hamzah atau berhadapan dengan hamzah. Hurufnya ada berapa? Ada 6 ya. Hurufnya ini 6. Apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Kalau kita sudah hafal itu, berarti kita sudah paham. Teori prakteknya sudah bisa, teorinya juga sudah hafal, gitu ya. Ini contoh yang nun sukun. Gitu ya. Kemudian di sini juga disuguhkan contoh tanwin, tapi di sini hanya kasroh tanwin saja ya. Nanti bisa nyari sendiri yang dhammah tanwin atau fathah tanwin di Al-Qur'an banyak sekali. Ini kita mengambil contoh yang kasroh tanwin. Cara membacanya adalah
Ghasikin idza waqaba. Ghasikin idza waqaba. Di sini ada bacaan apa? Idhar halqi. Ya, bacaan idhar halqi sama seperti ini. Sebabnya apa? Oh, di sini ada kasroh tanwin bertemu atau berhadapan dengan hamzah. Kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Ini hamzah. Maka dinamakan bacaan idhar halqi. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu ya. Jadi ini kita namakan hamzah, bukan alif. Ini hamzah seperti itu. Ghasikin, cara bacanya adalah jelas. Ghasikin idza waqaba. Kita lingkari biar paham. Ini kasroh tanwin bertemu dengan pertama bisa kita pahami ya. Yang pertama adalah nun sukun ketemu hamzah. Yang kedua contoh yang tanwin yaitu kasroh tanwin bertemu dengan hamzah atau disingkat ya tanwin itu aja enggak apa-apa. Tanwin bertemu hamzah. Tanwin yang meliputi ini ya kasroh fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Ini namanya tanwin. Itu ya, bisa dipahami contoh yang pertama. Cara membacanya adalah jelas. Man amana ghasikin idza waqaba. Seperti itu. Cara membacanya adalah jelas, yaitu idhar ya. Idhar ini artinya jelas. Halqi ini tenggorokan, huruf tenggorokan. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan yaitu berupa hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini namanya bacaan idhar halqi. Cara membacanya adalah jelas. Ini yang pertama gitu Bapak Ibu. Yang hamzah. Yang kedua, ya, contoh yang kedua adalah yaitu huruf ha. Sesuai ini ya, ha. Hamzah, ha. Yang kedua contoh ha. Nanti bisa dicari sendiri yang ketemu hamzah di Al-Quran banyak sekali. Ini hanya untuk memudahkan kita sebagai contoh saja. Yang kedua adalah ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya adalah yan hituna. Cara bacanya adalah yan hituna. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ha. Gitu ya. Yan hituna. Kalau ditanya yan hituna, bacaan apa? Idhar halqi. Sebabnya apa? Nun sukun bertemu dengan ha. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Sebutkan hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara bacanya yan hituna. Jadi jelas. Tidak boleh yan hituna, tapi yan hituna. Di situ ya kita bisa membedakan mana yang jelas, mana yang dengung. Ini adalah bacaan idhar halqi dasarnya. Kemudian prakteknya adalah yan hituna. Kemudian contoh yang tanwin. Di sini ada alimun hakimun. Cara bacanya sama, yaitu jelas. Tidak dengung. Di sini ada sebabnya apa? Yaitu ada tanwin berupa dhammah tanwin bertemu dengan ha. Ini ya. Tanwin bertemu dengan ha. Yaitu bacaan idhar halqi.
Sebabnya tanwin bertemu dengan ha. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ba. Ini saya ulang-ulang biar hafal betul nih hurufnya, nggih. Soalnya nanti kalau nggak hafal betul, sudah ketambahan huruf yang lain, nah, bingung lagi nanti. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, ini. Alimun, hakimun. Cara bacanya adalah jelas. Sampai di sini bisa kita pahami ya. Yang kedua adalah huruf ha. Contohnya adalah yanhituna. Alimun, hakimun. Nah, seperti itu. Cara membacanya adalah jelas. Kemudian yang ketiga adalah huruf kha. Oke. Hamzah, ha, kha. Yang ketiga adalah huruf kha. Contohnya yaitu min khaufin. Min khaufin. Cara bacanya seperti itu. Min khaufin. Tidak boleh min khaufin. Tidak boleh. Min khaufin. Bacaan apa nggih di sini? Bacaan idhar halki. Sebabnya yaitu nun sukun bertemu dengan kha. Nah, di sini. Nah, nun sukun berhadapan dengan kha. Kalau ada nun sukun kok berhadapan dengan kha, sudah pasti bacanya jelas atau dinamakan bacaan idhar halki. Kemudian hurufnya ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, seperti itu. Kha. Nah, di sini termasuk bacaan idhar halki. Yang ketiga, ya, huruf yang ketiga. Kemudian contoh yang tanwin di sini diambil contoh yaitu yauma idzin khasyiatun. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Ini ya yang disebut di sini. Ya, tanwin bertemu dengan kha. Tanwin bertemu dengan kha. Kalau ini tadi dhammah tanwin, ini kasroh tanwin. Oke, pokoknya intinya adalah tanwin. Tanwin bertemu dengan kha, cara bacanya sama yaitu jelas. Karena bacaan idhar halki. Yauma idzin khasyiatun. Seperti itu. Kemudian sebabnya adalah tanwin bertemu kha, hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Tuh. Kemudian yang keempat adalah huruf ain. Nah, ini huruf ain di sini, nggih. Ini juga termasuk huruf idhar atau huruf halat. Contohnya yang nun sukun. Pokoknya yang pertama ini nun sukun semua, gitu Bapak Ibu. Contoh yang nun sukun. Kemudian yang sini itu contoh daripada tanwin. Bacaannya sama, idhar semuanya. Yang keempat adalah nun sukun bertemu dengan ain. Yang ini yang nun sukunnya kita cari yang nun sukun. Nah, di sini. Yang nun sukun. Kita fokus yang nun sukun sama tanwin saja. Kalau yang amta, mimnya ini nanti ada sendiri, mimnya nanti ada sendiri. Kita fokus di sini dulu. An, amta, an, am. Cara bacanya adalah jelas. Di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta. Enggak boleh an'amta seperti itu. Atau terlalu keras cara bacanya atau terlalu ditekan juga tidak boleh, nggih. Idhar tuh ya jelas tapi tidak terlalu dilebihkan. Misalkan dilebihkan tuh an'amta seperti itu. An'amta ini juga tidak boleh. Tengah-tengah saja. Amta itu sudah termasuk kategori jelas. Amta. Yang penting tidak tidak seperti itu. Saya ulangi lagi, di sini ada bacaan apa, nggih, Bapak Ibu? Bacaan idhar halki. Nanti kalau praktek
Pertanyaannya gitu. Bacaan apa? Idhar halqi. Kemudian sebabnya apa? Oh, ada nun sukun bertemu dengan ain. Huruf idhar halqi ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Seperti itu ya. Contohnya adalah anta. Anta. Kemudian masih bertemu dengan ain. Ini contoh yang tanwin. Cara bacanya adalah sami'un alimun. Sami'un alimun. Di sini ada bacaan apa? Idhar halqi. Sebabnya apa? Yaitu di sini ada tanwin bertemu dengan ain. Ini nggih, domah tanwin bertemu dengan ain. Kemudian huruf idhar halqi ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara bacanya adalah sami'un alimun. Sami'un alimun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima ada huruf apa? Yaitu huruf ghain. Ini ya, ghain. Ini huruf ghain. Yang mana ketika ada nun sukun bertemu dengan ghain, maka dinamakan bacaan idhar halqi. Ini ya. Bentar. Idhar halqi. Bentar. Saya ulang lagi ya, yaitu bacaan ini nun sukun berhadapan dengan ghain. Nun sukun bertemu ghain. Namanya bacaan idhar halqi. Hurufnya ada 6. Sebutkan hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara bacanya jelas, min ghillin. Kemudian ada contoh lagi yang tanwin, yaitu di sini, yaitu tanwin bertemu dengan ghain sini ya. Nah, bacaan apa? Idhar halqi. Kemudian cara membacanya adalah jelas, azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, nah ini yang terakhir, huruf idhar adalah huruf ha. Contohnya adalah min hatin. Min hatin. Sebabnya ada bacaan apa? Idhar halqi. Sebabnya nun sukun bertemu dengan ha. Nah, ini ya. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membacanya adalah min hatin. Min hatin. Itu ya. Kemudian kalau yang dinnya ini juga jelas tapi belum ada bacaannya ya. Din ya. Din di sini juga jelas tapi enggak ada bacaannya karena enggak ketemu huruf apapun. Yang disebut yaitu yang di sini nun sukun ketemu dengan ha, min hadin. Kemudian contoh yang tanwin adalah jurufin harin, yaitu tanwin bertemu dengan ha. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian cara membacanya adalah jelas jurufin harin. Seperti itu. Jurufin harin. Oke. Ini contoh daripada idhar halqi.
Tadi pengertian dari idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu, salah satu, berarti antara huruf 6 ini, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, atau ini ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini materi yang pertama sudah kita pelajari, kita ingat-ingat betul, yaitu idhar halqi. Coba akan kita praktekkan di ayat ya. Kita ngambil ayatnya di Ghorib saja, sekalian untuk mengingat materi Ghorib. Oh, nggak bisa kembali nih. Target di stop, nggak bisa nih. Nggak bisa di stop ya Bapak. Masih kelihatan share screen-nya gitu? Masih Ustadz. Masih. Kita karena belum bisa buka contoh Ghorib, berarti kita langsung saja di sini. Mungkin ada yang mau membaca di sini, Bapak Ibu? Ya. Oke. Bentar. Ibu Sinten ini, ya? Saya. Ibu Siti. Siti Samsia. Oke. Coba Ibu dibaca yang contoh hamzah. Hamzah. Sebenarnya saya mau menampilkan contoh yang lain, tapi ini nggak bisa di ini aja nggak apa-apa lah. Yang pertama contoh hamzah, Ibu. Man amana. Ada bacaan apa di situ, Ibu? Ada bacaan idhar halqi. Sebabnya, Ibu? Sebab non sukun bertemu dengan hamzah. Oke. Satu di antara 6. Huruf idhar halqi ada berapa, Ibu? Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oke, alhamdulillah bisa, oke. Kemudian yang ini jalan sendiri. Kemudian yang kedua, Ibu. Oh, sitin idza waqaba. Ya, bacaan apa, Ibu? Bacaan idhar halqi. Sebabnya? Sebab tanwin kasroh bertemu dengan hamzah. Berikutnya yan hituna. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf yaitu ha. Gangguan ya, Ustadz? Iya Bu, sepertinya ada kendala di Ustadz Maimun. Mohon ditunggu sebentar. Oke.
Gangguan. Bentar. Mohon maaf tadi ini masih kelihatan nggak tadi share screen-nya? Belum, Ustaz. Ini apa namanya tiba-tiba not responding, tidak bisa digerakkan. Ustaz, Oke. kalau ada materinya mungkin bisa di-share di kolom chat. Oke itu. Oke. Kalau ada filenya. Bentar, gitu. Kalau pakai HP nggak bisa, guys. Kalau HP kurang tahu, Ustaz. Saya juga kesulitan untuk nge-share caranya chat gitu. Gitu. Oke, di kolom chat kalau di laptop bisa. Ada menu Bentar, file. ini laptopnya masih Ustaz. Apa, Mas Yaki? Laptopnya agak error nih. Apa namanya? Enggak nge-hang. Oh iya, ini udah bisa lagi. Tapi masih ini aja. Tadi Ibu Sinan nggih? Bu Siti. Bu Siti. Nggih. Sambil menunggu ini nggih. Tadi huruf idhar halki ada berapa nggih, Bu nggih? 6. 6. Apa saja? Hamzah, ha, ho, ngain, ghin, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Betul, Ibu. Kemudian tadi ada contoh yaitu apa namanya? Man amana. Mana? Man amana. Itu bacaan apa, Ibu? Bacaan idhar halki. Idhar halki. Sebabnya apa, Ibu? Sebab hamzah non sukun bertemu dengan hamzah. Non sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian hurufnya ada berapa, Ibu? Idhar halki? Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. Ya, hamzah, ha, ho, ain, ghain, ha. Kemudian misalkan ada contoh ini ya. Contoh yang lain. An-amta. An-amta. Ya. Bacaan apa, Ibu? Idhar halki. Sebabnya. Sebab non sukun bertemu dengan ain. Salah satu huruf dari itu, ain. Ya, non sukun bertemu dengan ain. Ya, betul, Ibu. Kemudian huruf idhar halki ada berapa, Ibu? Ada 6. Ya, sebutkan. Hamzah, ha, ho, ain, ghin, ha. Hamzah, ha, ho, ain, ghain, ha. Betul. Kemudian mungkin yang lain, alhamdulillah sudah lancar, Ibu ya. Ghosikin. Contoh tadi. Ghosikin idza waqoba ya. Ghosikin kin idza. Berarti pertanyaannya tuh kin i. Nah, bacaan apa, Ibu? Idhar halki. Idhar halki sebabnya Tanwin kasroh bertemu dengan hamzah. Tanwin atau kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Hamzah. Hurufnya ada berapa, Ibu? Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ho, ain. Cara membacanya bagaimana, Ibu? Maksudnya jelas atau dengung? Cara membacanya adalah jelas. Jelas ya. Oke. Itu cara membaca idhar halki. Itu alhamdulillah sudah hafal ya. Mungkin yang lain? Monggo. Oke. Lain ya, lebih ya. Yang lain maksudnya orang lain?
Iya. Dari. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Ibu. Bentar. Karena ini bisa banget menjadi pengusaha seperti jasa custom painting dan juga jasa perawatan serta perbaikan film-film premium kali ini. Seperti apa? Kita lihat informasi. Oh, TV-nya dimatikan itu. Di kalangan penggemar film premium, hasil karya Airbrush transfer painting dari Mikrofonnya kok nggak bisa nih Mas Yaki? sekali ada Sudah nyala, Ustaz. membuat replika mobil yang ada di film. Sudah masuk suaranya. Coba saya, Ustadz. Mikrofonnya Coba saya, Ustadz. Mikrofonnya nyala mati. Tadi bisa ini mati. Nyalakan lagi, Ustadz. sudah kedengeran ya? Oke, sampun Ustaz. Tadi kok nggak bisa sama sekali. Ya. Tanda serunya. Baik, alhamdulillah sudah bisa kembali. Kita kembali ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Di sini ada bacaan idhar halqi. Mungkin ada yang lain mau mencoba di sini. Coba di sini saya akan menampilkan contoh yang lain, Bapak Ibu. Ada yang mau membaca di contoh yang lain di sini? Coba saya, Ustadz. Oke. Ini ya, alhamdulillahilladzi. Bisa mulai, Ustadz. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Lanjut Ibu. Gimana? Qayyimal liyundira ba'san sadidam min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholat. Kalau ayatnya panjang, berhentinya di wa yubashshiral mu'minin. Itu aja Ibu. Bisa diulang. Qayyimal liyundira
ba'san sadidam min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya, lanjut dari wayubasyiral. Wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan Hasanah. Ya. Lanjut. makisina fihi abada. Hi-nya pendek, Ibu. Fihi abada. Loh, itu ya. Makisina fihi abada. Hi-nya pendek. Fihi abada. Makisina fihi abada. Ya, di lafadz ini mana yang dinamakan bacaan idhar halqi, Ibu? Coba kita berlatih mencari ya. Tadi ada bacaan idhar halqi. Kalau nggak salah ini ada 1, 2. Ada 2 bacaan idhar halqi. Nah, yang mana, Ibu? Ini Pak ya. Mil ada miladun. Tadi idhar halqi hurufnya ada berapa, Ibu? Ada 6. 6. Apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Ya, betul. Nah, di sini mana yang Nyarinya yang belum. Nyarinya Gimana, yang Bu? belum pintar. Nyarinya yang belum Oke. tahu. Di sini Ibu, di sini ladunhu. Oh, Ladunhu. Nah, di sini ada non dun. idhar kholqi, Nah, non mati ketemu ha. non mati bertemu dengan hak. Ketemu dengan Boleh ha. non mati, boleh non sukun ya. Kalau dulu Oh iya, saya non non mati sukun. itu ya. Sukun itu artinya juga mati. Non Non sukun sukun, ketemu ha. non sukun bertemu dengan hak. Huruf ha. Oke, betul. Jadi cara membacanya adalah Jelas. jelas. Ladunhu. Nah, kita sudah tahu ya cara membacanya. Kemudian ada lagi, Bu, yaitu di lafadz ini ajron hasanah. Hasanah. Ajron Fathah. Ajron hasanah. hasanah. Mati. Sebabnya namanya bacaan apa, Ibu, di sini? Ronha. Bacaan apa, Ibu? Idhar. Halo, Ibu. Idhar halki. Idhar halki. Sebabnya Fathah tanwin ketemu dengan ha. fathah tanwin bertemu dengan ha. Huruf idhar halki ada berapa, nggih? 6. 6. Apa saja? Hamzah, ha, Main goin Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Jadi ini harus benar-benar hafal di luar kepala. Jadi karena sering muncul di Al-Qur'an, yaitu bacaan idhar halki itu sering muncul. Nah, nanti ada idhar safawi, ada idgham biguna, idgham bilaguna, itu banyak sekali ya. Kita betul-betul kita belajar halki ini, yaitu hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Nah, ini yang harus kita hafalkan. Sementara itu dulu. Nanti ada idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, dan lain-lain. Oke. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu ada idhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, hakiki. Jadi yang kita bahas adalah idhar halki. Idhar artinya apa tadi, nggih? Tenggorokan. Hurufnya ada berapa, nggih? 6.
Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Ya, hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Pengertian dari idhar halki adalah Dibaca jelas. Jelas. pengertian idhar halki adalah Bila Apabila bertemu nun sukun, nun mati nun sukun ketemu tanwin 6 bertemu. huruf. dengan kalau pengertiannya berarti ya betul jelas cuman nun sukun atau Ketemu 6 tanwin huruf. bertemu salah satu bertemu huruf. dengan salah satu huruf hamzah, ha, Kho, kho, ain, goin, ha. Oke. Sementara itu dulu nggih, nanti kita tambah lagi huruf-huruf yang lain ini kita hafalkan betul-betul ya nanti bisa mempraktekkan ketika membaca. Oke, alhamdulillah karena ini sudah 6:30, insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Mudah-mudahan Maaf, nanti Ustadz. bisa lebih baik lagi. Untuk file Ada materinya, yang ditanyakan? untuk file materinya Ustadz tadi katanya mau di-share. Oh, oke. Bentar, saya nge-share lewat sini coba, belum pernah. Lewat kolom chat. Berarti lewatnya apa ini, Mas? Di kolom chat ada menu file Ustadz. Menu file. Biar kau bentar nih, ya. Bentar. File kirim ke Oke. WA. Atau mungkin nanti saya kirimkan ke Pak Mas Rifan, ngoten nggih. Biar nanti Pak Mas Rifan dikirim ulang. Atau kalau bukunya ada enggak Ustadz ya? Bisa Bukunya kita- ada sebetulnya Pak, ada. maksudnya di toko-toko ada ya Ustadz ya? Oh, kalau di toko nggak dijual bebas sih Pak. Adanya toko-toko yang apa namanya? Tertentu. Bukan tertentu. Kemarin coba ini saya kirim. Bentar. Bisa mudah-mudahan. Bisa nggih? Sudah terkirim nggih? Ya kan? Belum masuk Ustadz. Mungkin Oh, masih ini loading. masih loading. Oke. Masih loading nggih. Nanti bisa di-download nggih atau di-print. Kalau dijual bebas, jadi misalkan mau pesan ya saya bisa bisa nyarikan, cuma nanti untuk pengirimannya gimana diatur caranya. Unji Ustadz, nanti kita komunikasi dengan Dr. Mas Ipan aja Ustadz. Lebih enak itu. Oke, nanti bisa. Kemarin juga ada yang pesan bukunya, akhirnya saya gosenkan ke alamat itu bisa. Kalau mau ngeprint ya ini boleh nggak apa-apa. Ini penting ya untuk buku tajwid untuk pedoman kita di dalam membaca atau mempraktekkan. Karena nanti materinya setelah nun sukun ada yang lain. Iya, banyak semua itu. Oke. Ya, kita mudah-mudahan bisa memahami. Sudah terkirim ya? Kalau Oke, nanti itu bisa di-download atau mungkin yang pesan bukunya bisa komunikasi Betul nanti. saja Pak Ustadz. Oke. Betul saja. Rifan. Kalau buku itu di list ya Mas Zaki ya, di list berapa orang yang pesan, kemudian harganya berapa plus. Bukunya seperti ini, tipis. Jadi tipis tapi sangat bermanfaat nih. ya, Gharib ada. Jadi dari jilid 1, 2, 3, 4, 6 sama tajwid gharib ini sudah lengkap. Bukunya seperti ini. Harganya 7, Pak. Kalau lengkap 7. Gimana? Kalau lengkap 7. Kalau Bukunya. lengkap berarti 8. 8 ada 8 jilid nih. Ya. Berapa itu Pak satu paket? Satunya 15.000 Ibu. Ya saya sepakat Ustadz, pilih saja Ustadz. Negara pesan. Di sekolahan ya, kata Bu Mas Rifan di sekolahan. Ya, Sekolahnya, Pak. di sekolahan saya itu kan Apa, Pak? yang Sekolahan punya apa namanya? Yang boleh menjual kalau sudah sekolah itu sudah istilahnya sudah sertifikasi gurunya, jadi tidak dijual bebas. Jadi yang menjual hanya sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan ini Umi Foundation Surabaya. Ini Bikin list saja Mas Zaki, berapa orang yang ini yang pesen. Jadi gitu aja Ustadz. ya kirimnya berapa gitu nanti, jadi nggak repot Pak Ustadznya, nggak repot Pak Dani satu persatu gitu Mas Zaki. Iya Pak. Untuk materinya sudah ada di kolom chat, nanti mungkin kedepannya saya buatkan untuk Google Form, jadi misal ada yang mau pesan bisa ditulis.
Seperti itu. Ini sekarang sudah jilid berapa Pak Fatoni, Pak Ustadz? Kalau yang pakai jilid berapa ini kan kemarin kan memang kan langsung ya yang karena tahsin kemarin kita langsung ke Gorib, langsung tajwid. Kalau yang hari Kamis memang dari awal. Hari Kamis itu dari jilid awal, jilid 1 karena memang betul-betul mintanya dari awal 0. Sekarang sudah jilid 5 kalau nggak salah yang hari Kamis. Kalau yang hari Ahad ini kan memang kita kan saya mikirnya sudah banyak yang sudah Al-Qur'an tinggal untuk melancarkan saja. Sekarang ini kita pakai jilid berapa